kita akan langsung menuju ke salah satu agenda utama, yaitu tausiah syiar agama dari Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Nah, tentu Mas dan Mbak semua sudah tahu siapakah beliau ini, intelektual Indonesia yang sudah terkenal menjadi rektor dan ke berbagai macam mancanegara. Nah, tadi dapat titipan dari Pak Atmaji. Salah satu yang unik dari Profesor Komarudin Hidayat ini adalah beliau berasal dari Magelang, di mana adalah tetangga kita. Nah, mungkin beliau juga tahu mengenai Purworejo sedikit-sedikit atau secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita langsung saja ke Prof. Dr. Komarudin Hidayat untuk menyampaikan tausiah spesial sore ini. Terima kasih kepada teman-teman semua, kawan-kawan dari alumni SMAN Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu kegembiraan, hitung-hitung pulang mudik ya. Kampung saya itu di Pabelan, dekat sekali kaki Borobudur, jadi saya akrab kalau Purworejo itu. Sore hari ini saya ingin mengisi semacam kultum menjelang iftar ya. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, ada satu pesan puasa yang sangat akrab bagi kita, yaitu apa? Imsak. Bagi anak kecil, imsak itu atau orang tua lah ya. Imsak artinya menahan diri, tidak makan, tidak minum sejak pagi sampai iftar itu imsak. Tapi sungguhnya pesan imsak bukan itu. Lebih dari itu. Imsak itu artinya apa? Menjaga diri, perasaan, pikiran, perilaku yang itu merusak kualitas puasa kita, merusak martabat kesucian kita, dan merugikan orang lain. Makanya imsak itu tidak hanya dilakukan selama bulan puasa saja. Imsak itu pada dasarnya satu pesan moral yang harus dilakukan setiap hari. Ibarat anak sekolah yang memang senang ilmu, belajar itu tidak hanya ketika datang musim ujian. Setiap saat kita belajar. Bagi orang yang senang ilmu, kapan saja membaca. Bukan baca buku untuk ujian, tapi dia memang pembaca buku. Jadi kita bedakan antara seorang yang senang membaca dan sekedar membaca untuk ujian. Nah, imsak juga begitu. Imsak itu kualitas diri pribadi untuk menjaga. Mengapa kita jaga dan apa yang kita tahan itu apa? Satu, dalam diri kita itu memiliki berapa jenjang daya atau jiwa. Yang pertama adalah jiwa nabati. Kita itu sungguhnya punya kesamaan dengan tumbuh-tumbuhan. Makan, minum, tumbuh. Makan, minum, tumbuh. Itu sama. Pada anak kecil itu kelihatan sekali. Rambutnya, tubuhnya. Kalau kita punya anak kecil tidak ketemu setengah bulan, setengah tahun lebih-lebih, itu terasa sekali bedanya, sudah tumbuh. Nah, ibarat pohon sampai usia tertentu, ini tidak bisa juga berkembang. Yang terjadi malah menurun, declining. Jadi kalau pohon itu dahannya semakin lemah, rapuh, daunnya juga menguning, kita juga begitu. Fisik kita semakin lemah, rambutnya memutih, pendengarannya berkurang. Ini jiwa nabati. Di atas jiwa nabati, dalam diri kita itu ada jiwa hewani. Mengandalkan insting, yaitu indera. Kita dan hewan itu sama saja pada level insting, indera. Hewan melihat, kita melihat. Hewan mendengar, kita mendengar. Hewan bergerak, kita bergerak. Hewan itu instingnya ada dua. Avoiding the pain, menghindari apa-apa yang menyakitkan, dan looking for the pleasure, yaitu mengejar kesenangan badani, instingtif. Hidup pada level hewani ini sudah meriah dan nabati, sudah meriah. Berebut kesenangan, kemudian ya bergerak ke sana kemari. Tapi ini tujuannya adalah apa? Memenuhi pleasure. Pleasure itu ya kenikmatan sesaat, fisikal, temporer. Nah, kalau manusia hidup itu hanya mengandalkan ini, maka nanti harus siap untuk kecewa. Karena durasinya itu hanya sesaat. Itu hanya physical pleasure.
Nah, mestinya kita naik ke atas lagi. Dalam diri kita itu ada jiwa insani. Cirinya apa? Intelektualitas, refleksi, seni, kreativitas, sense of morality. Pada level ini, manusia hidupnya tidak dibatasi, diikat oleh nature, tapi kita membangun culture. Makanya kita bedakan rumah hewan, burung pipit, itu sampai kapanpun nggak akan berubah. Yang berubah mungkin bahannya saja, ada rafia, ada kertas, ya. Tapi tekniknya, teknologinya sudah natural seperti itu juga. Begitu juga hewan-hewan yang lain. Nah, bandingkan dengan kreasi rumah yang diciptakan oleh manusia, luar biasa. Satu contoh bahwa manusia itu punya kreativitas ya pada level insani. Dulu manusia itu kalau ingin bepergian jauh karena capek, tidak kuat, itu kan naik kuda. Tapi dengan nalarnya, dengan the power of our head, our heart, and our hand, kita bisa menciptakan apa? Mobil kuda, Mitsubishi kuda. Kuda kalah dengan Mitsubishi. Dulu kita ngiri dengan kijang lari cepat, sekarang kita ciptakan mobil kijang. Nah ini kan sungguhnya satu karya dari apa? Jiwa insani kita, the power of our head. Kemudian kita ngiri dengan hewan yang bisa dengarkan jarak jauh. Sekarang manusia menciptakan handphone yang bisa dialog lintas benua. Ini semua merupakan satu prestasi kinerja produk dari jiwa insani. Karena ini kultural, maka pendidikan jadi penting sekali. Kalau hewan, tidak usah dilatih, dia bisa nyanyi sebagaimana orang tuanya. Itik bisa berenang sebagaimana orang tuanya. Tidak usah diajari, karena itu nature. Tapi kalau manusia harus lewat pendidikan. Oleh karena itu, kalau manusia pendidikannya tidak berkembang, maka dia lebih kalah, lebih lemah dibanding hewan. Tapi kalau pendidikan ilmu pengetahuan maju, maka dia bisa membuat satu loncatan kemajuan peradaban luar biasa. Berbagai peradaban, kemajuan, itu kan karena produk pendidikan. Maka menjadi penting sekali Indonesia ini harus majukan dampak pendidikan. Walaupun alamnya kaya, lautnya indah, jangan tanya, luasnya, luar biasa indahnya. Tapi kalau pendidikan kita tidak maju, maka kemudian orang lain nanti yang akan mengelola, yang akan panen, dan juga tidak mendongkrak kemajuan kita. Bandingkan aja dengan beberapa negara-negara yang alamnya itu jauh di bawah Indonesia, SDM-nya lebih kecil, tapi karena sains, teknologi berkembang, sehingga negara itu juga maju, ekonominya maju. Yang terdekatlah Singapura, agak jauh dikit misalnya Korea, ke sana lagi misalnya Jepang, dan seterusnya, belum lagi negara-negara di Eropa, itu negaranya kecil-kecil. Tapi karena sains, teknologi itu berkembang produk pendidikan, maka kemudian negara-negara itu menjadi pemain. Dengan demikian, di era sekarang ini sungguhnya, yang namanya sains teknologi itu mudah dijangkau, diraih, karena kita juga masuk pada era informasi, dan ini peluang kota negara ya manapun, seperti misalnya Purworejo itu tidak lagi pinggiran, sekarang tidak ada lagi kota pinggiran karena semua being connected dengan teknologi itu. Kalau dulu ada center and periphery, sekarang ini terjadi decentering society, semuanya bisa jadi pusat selama teknologinya itu berkembang. Nah, kemudian naik lagi jiwa insani tadi apa? Yaitu jiwa rohani. Dalam diri kita itu ada nurani, sebangsa nur, sejenis nur, atau rohani, sejenis roh. Mengapa? Menurut Al-Quran disebutkan gini, ketika basyariah kita, janin kita secara fisik itu sudah sempurna, wa idsawaituhu, setelah sempurna, disempurnakan oleh Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ke dalamnya itu ruh. Jadi wa ja'ala lakumus sam'a, yang roh itu kemudian menjadikan pendengaran, bukan telinga, telinganya ada tapi belum mendengar. Wal absor, penglihatan, matanya ada tapi tidak melihat. Wal afidah, jantung hatinya ada tapi belum bisa merasakan getaran kebajikan. Sebagaimana ketika kita tidur, semuanya ada, tapi karena rohnya ditahan, pasif, maka layaknya orang itu mati. Sehingga ketika kita mau tidur kan berdoa, Bismikallahumma ahya wa amut. Ya Allah,
dengan namamu, aku pasrahkan diriku, aku mau meninggal. Dan begitu bangun, alhamdulillah aku hidup kembali. Nah, rohani inilah yang kemudian membimbing jiwa-jiwa kapasitas di bawahnya, insani kita. Sebab kalau penalaran intelektualis kita tidak dibimbing oleh jiwa nurani rohani, dia nanti akan mengendalikan bahkan melayani jiwa hewani. Orang-orang yang secara moral, ya misalnya korupsi dan sebagainya, itu kan apa? Nalarnya itu melayani tuntutan jiwa hewani. Nah, imsak itu di situ. Imsak itu kita kendalikan, kita tahan agar kembali yang dominan itu adalah spiritual power, spiritual leadership. Spiritualitas inilah yang terhubung dengan An-Nur ala Nur, Nur ala Nur, Maha Cahaya dari Allah kebenaran yang kemudian mengendalikan kita. Dan itu tempatnya, lokusnya dalam kalbu kita. Jadi perilaku kita itu dikendalikan bukan oleh otak, tapi oleh kalbu. Kalbu yang mana? Kalbu yang senantiasa terhubung dengan pusat kesadaran kebajikan, yaitu Allah lewat Rasulnya dan ajarannya. Maka kaitannya dengan COVID ini, ketika puasa, saya melihat ada satu hubungan resiprokal. Pandemi ini meningkatkan kualitas spiritualitas kita. Kita berdoa semakin khusyuk, beribadah semakin khusyuk, ya. Dan kemudian puasa juga menambah daya tahan kesabaran dalam menghadapi pandemi. Dengan demikian terjadi hubungan resiprokal. Saya amati berapa keluarga misalnya, keluarga semakin intim, semakin dekat. Bulan puasa itu bulan pesantren, banyak orang mendalami keilmuan keagamaan. Kemudian ketika stay at home ini, orang tua ngajari anaknya untuk peduli, empati pada orang-orang yang tiba-tiba itu jatuh miskin. Turunan dari wabah corona itu kan wabah PHK, wabah kemiskinan. Dan 2,5 bulan di rumah itu menimbulkan yaitu suasana letargik itu letih, jenuh, capek, sensitif, mudah marah, bingung. Jangankan bagi orang yang miskin, yang kaya pun sudah sumpek. Lebih-lebih mereka yang tiba-tiba jatuh miskin. Jangan lupa ya, kalau yang jatuh miskin itu betul miskin, tapi sekarang banyak juga konglomerat yang tiba-tiba merasa jatuh kekayaan dan sebagainya. Nah, di sini spiritualitas jadi penting sekali. Sehingga ketika kita selama Ramadan ini meningkatkan ibadah vertikal, ini peluang juga merupakan undangan, kesempatan, invitation untuk meningkatkan apa? Ibadah sosial kita. Ini peluang yang luar biasa. Dalam berbagai hadis Al-Quran dikatakan bahwa ibadah pada Allah, mengabdi pada Allah, itu manifestasinya, kata Allah, wujudkanlah. Aku tidak membutuhkan pertolonganmu, aku tidak membutuhkan uangmu, aku tidak membutuhkan apapun darimu. Yang aku butuhkan adalah dengan uangmu itu, engkau membantu kanan kirimu yang miskin. Kalau engkau melayani mereka, itu sama saja engkau melayani diriku. Kalau engkau menyayangi mereka, itulah wujud engkau menyayangi aku. Kalau engkau berbagi kepada mereka, itu wujud dari rasa syukur kepadaku. Jadi semua ibadah dalam Islam itu kalau direnungkan, wujudnya pasti berdampak pada sosial. Ibarat kita sholat diawali dengan Allahu Akbar, itu vertikal, tapi nanti ujungnya muaranya Assalamualaikum, tengok kanan, tengok kiri. Apa? Kita melayani, berbagi kasih sayang pada sesamanya. Kasih sayang itu tidak cukup hanya Assalamualaikum, berbagi salam, tapi wujudkan dengan tenaga kita, dengan kekayaan kita. Atau ibarat misalnya tumpengan itu ke atas, itu kan simbol rasa syukur, tauhid pada Allah. Itu mi'raj kita, mendekat pada Allah. Tapi kemudian setelah turun kembali, di bawah kaki tumpeng itu kan banyak sekali makanan kan. Artinya apa? Orang yang beriman pada Allah, yang rajin berdoa pada Allah, maka diwujudkan. Buah dari imannya, ritualnya itu harus memberikan apa? Berbagi kebaikan, kasih sayang, kenikmatan pada tetangga kanan kiri. Sebagaimana disimbolkan dalam tumpengan itu. Jadi, saudara sekalian, tema hari ini makanya bagus sekali. Ngabuburit dan pedulian dampak COVID. Dampaknya COVID apa? Pertama ke dalam kita dulu. Penguatan spiritualitas kita. Keluarga kita.
Kalau diri kita sudah kompak, solid, keluarga kita, nah nanti baru melimpah keluar. Karena orang itu miskin atau kaya itu bukan masalah harta, tapi itu sikap hati. Kalau dasar orang itu pelit, mentalnya miskin, walaupun income-nya banyak, tinggi, tapi nggak akan menetes kanan kiri. Tapi kalau orang itu memang peduli dengan sesamanya, sebagai rasa syukur, itu pasti akan melimpah ke kanan kiri. Wujudnya bisa materi, bisa doa, bisa tenaga, bisa apa. Ntar dulu, saya masih punya berapa menit lagi nih panitia? Masih 15 menit lagi? Oke, nanti kalau ada tanya silahkan ya. Jadi saya 5 menit lagi nanti kita dialog. Nah sekarang di ujung puasa ini juga kesempatan ya kita alhamdulillah untuk mengakhiri Ramadan ini, semoga puasa kita diterima, doa kita kemudian diampuni. Dan kalau orang Jawa kan punya tradisi gini, bahasa ekspresinya, bahwa ampunan dari Allah itu masih akan terganjal kalau kita juga belum saling silaturahmi, memaafkan dengan sesama manusia, itu masih terganjal. Sehingga kalau ada orang meninggal, itu pidatonya standar keluarganya. Saudara-saudara, kalau almarhum atau almarhumah ini ada utang piutang, tolong sampaikan pada kami. Jangan sampai utang itu nanti menghalangi perjalanan di akhirat. Itu kan standar sekali kan? Nah, begitu juga setelah kita selama Ramadan puasa, maka dianjurkan untuk silaturahmi, maaf-maafkan. Lebar kan lebaran selesai kan. Tapi selesai bukannya kemudian sudah bubar, bukan. Diteruskan apa? Lebur, kita melebur kembali dekat dengan sama saudara kita, manusia kita, cinta kasih kita, perhatian kita. Kita luber dari dalam diri kita, luber apa? Kasih sayang, saling maafkan, saling berbagi. Hanya kali ini agak terganggu karena pandemi, padahal biasanya ketika lebaran pulang mudik itu betul-betul lebur dan luber, terjadi pemerataan ekonomi ke daerah, kita kembali ketemu saudara-saudara sekalian, dan dengan demikian semoga kita jadi putih, ibaratnya orang melabur itu kan, jadi putih. Kali ini agak terganggu, tapi ya kita mesti sabar ya. Semoga buah dari puasa ini memberikan kekuatan kita. Dan kalau kita tempatkan dalam perspektif historis, pandemi ini kita kan jadi paham, oh seperti ini ya pandemi iya. Karena dulu kita pandemi itu hanya tahu dari buku saja. Kita hanya tahu dari buku. Tidak pernah kita itu menghayati. Di zaman Nabi juga pernah terjadi pandemi. Kita tidak tahu, hanya ceritanya saja. Kemudian dulu di Eropa terjadi pandemi, kita juga tidak tahu. Hanya dari buku saja. Tapi dengan mengalami seperti ini, kita jadi paham, kita menghayati. Jadi kita punya empati. Dulu lebih menderita dari kita. Jumlah yang meninggal persentasenya itu dari penduduk dunia pernah sampai 50 juta kan. Padahal waktu itu penduduk dunia belum sebanyak ini. Jadi luar biasa. Ilmu kedokteran belum semaju sekarang. Rumah sakit, fasilitas belum sebanyak sekarang. Kalau kita melihat itu, sungguhnya sekarang ini masih lebih ringan. Gitu. Dan di masa Rasulullah pernah terjadi, sehingga masyarakat dianjurkan jangan berkerumun. Yang dilarang berkerumunnya bukan sholatnya. Justru sholatnya lebih khusyuk dengan keluarga di rumah. Ini situasi anomali dan ini tidak terjadi selamanya. Dengan demikian semoga ini juga memberikan satu pelajaran yang mahal sekali. Nah, kemudian lagi, saudara sekalian, ke depan kita siap-siap masuki, we are entering to the new normal life. Nanti ada satu perubahan yang baru hidup ini. Salah satunya apa? Satu, kita bayangkan nanti orang akan hidup lebih sederhana. Tidak menunjukkan glamor, ya. Akan lebih sederhana. Mau pakai baju yang bagus-bagus juga sebentar sampai rumah nanti cuci lagi. Ya. Jadi ada 5 sehat. Sempurna. Satu, nantinya itu biasa pakai masker, cuci tangan, ngambil jarak, makan bergizi, dan olahraga. Ini hidup baru. Kemudian lebih sederhana. Orang membiasakan kemudian hidup kerja di rumah. Saya sudah menikmati kerja di rumah itu. Kalau toh nanti selesai.
Dan lebih dari itu, sekali lagi, ada solidaritas yang lebih tinggi kita harapkan. Kita lebih hati. Dalam konteks berbangsa, ini kesempatan. Indonesia ini harus mampu mandiri. Jangan sampai kita itu kemudian terbawa menjadi korban. Ini kan pada tingkat global terjadi semacam adu perang opini antara Cina dan Amerika. Luar biasa kalau yang ngikuti medsos. Udahlah, kita nggak usah ikuti. Kalau toh kita ngikuti, paling tidak kita beda. Sungguhnya Indonesia punya kekuatan budaya, ya, aset sosial yang tinggi, kekayaan alam yang tinggi, masyarakat yang banyak pasarnya. Kalau ini jadi momentum kebangkitan, ya saatnya Indonesia ini ke depan akan masuki satu kehidupan yang baru. Sebaiknya saya akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan kalau ada sharing, dialog, pertanyaan itu lebih baik. Silakan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Siapa Mas moderator tadi? Silakan. Kalau ada teman saya ini, Mas Eko Suwardi. Siap, terima kasih Prof atas tausiahnya. Jadi banyak banget poin-poin yang bisa diambil, saking banyaknya saya sampai bingung mana yang paling penting nih Prof, semuanya penting. Oke, mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa sekarang diketik di kolom chat di Zoom. Prof, mohon izin ini ada satu pertanyaan yang sudah dilayangkan. Ya. Saya coba bacakan ya Prof. Ya. Dari Bapak Sudiartono, Mas Sudiartono. Boleh nanya ke Pak Komarudin Hidayat, mohon masukannya. Umat sekarang banyak yang bingung antara umaro di beberapa daerah dan ulama, kadang ada perbedaan arahan. Khususnya tentang peribadatan, misal sholat Idul Fitri dan lain-lain. Menurut Bapak, mana yang bisa diikuti Pak dalam kondisi seperti ini? Ya, sekarang ini semua negara di dunia itu bingung, anomali. Dulu Eropa dan Amerika kita bayangkan sudah highly educated, itu korbannya ternyata persentasenya jauh lebih banyak dibanding Indonesia. Di sana pun juga pada bingung. Nah di sini beruntunglah ya bahwa negara dan masyarakat itu terjadi kerjasama. Kita jangan terlalu soal kesehatan ya mengandalkan pada negara, tapi kita dalam hal yang tertentu kita dengarkan panduan negara. Tapi pada akhirnya satu pimpinan daerah, para ulama, diri kita yang harus menjaga diri kita sendiri. Nah soal ibadah, kita punya MUI, ada juga Nahdlatul Ulama, ada juga Muhammadiyah, ada sekarang berapa kiai yang top lewat online, Anda bisa buka YouTube. Selama ini sepakat bahwa kalau ibadah di masjid itu mendatangkan bahaya, maka hindarilah. Dan Rasulullah juga pernah mencontohkan, COVID ini ibarat ular atau harimau atau singa. Jangan menantang, ya kita hindari. Kalau kita takut pada Allah, artinya kita mendekat pada Allah, berdoa, bersujud gitu. Tapi kalau kita takut dari binatang buas, dari virus, ya hindari. Nah, kalau tidak ada jaminan wilayah itu tidak steril, sebaiknya hindari. Tapi kalau di rumah kan kita sepakat selama ini itu steril. Ya kita di rumah kan nggak apa-apa kan. Tapi betulkah kalau kita kumpul keluar dari rumah, mereka seperti itu. Kalau kita menularkan, kita dosa. Kalau kita ketularan, kita celaka. Lebih baik hati-hati. Kalau toh memang menurut pimpinan dan ulama setempat mengatakan daerah itu bebas, tapi saya tidak tahu ada enggak, itu pun sebaiknya tetap mengambil jarak. Jangan sentuhan. Siapa tahu kita menularkan, kita malah mendatangkan dosa celaka bagi orang lain. Kita ikuti aja berapa ulama-ulama yang besar yang selama ini mengatakan hindari. Karena apa? Itu penuh risiko. Kecuali yakin betul seperti misalnya di rumah, jamaah di rumah, semua satu keluarga itu aman, ya tidak apa-apa. Siap, noted. Terima kasih, Prof. Mungkin ini akan saya tutup dengan 3 termin ya. 1 termin dengan 3 pertanyaan.
pertanyaan kedua yang sudah disampaikan ini adalah dari Bapak Imam Edi Mulyono dan juga Bapak Wahid Supriyadi. Ini hampir sama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Bagaimana hukumnya puasa di wilayah yang ekstrim, iklimnya yang malamnya hanya 2 jam? Ya, terus ada lagi? Yang kedua pertanyaannya sama, Prof. Oh, sama. Jadi, ya. Ya itu. Rasulullah itu mengajarkan yassiru wala tu'assiru. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Puasa itu dimaksudkan bukan untuk menyusahkan, menimbulkan kesulitan, bahkan itu satu kegembiraan. Secara medis sekarang ini terbukti, sumu tasihu, puasalah engkau, niscaya engkau akan sehat. Secara psikologis orang puasa juga semakin tenang, lebih baik jiwanya. Nah, puasa yang daerah ekstrim tidak usah jauh-jauh. Kalau kita punya tanggung jawab keluarga, satu-satunya pekerjaan, tidak ada lain kecuali satu pekerjaan, yang itu kerja keras, Anda nggak kuat, dan kalau puasa malah membawa risiko, Anda kan tidak usah puasa. Bisa diganti hari lain. Gitu. Lebih-lebih kalau daerah itu ekstrim sekali, jangan puasa. Nah, waktu puasa itu berkisar antara 14 jam sampai 18 jam. Itu kondisi fisik itu masih bisa tahan. Tapi lebih dari itu sudah kurang bagus menurut ilmu kesehatan. Makanya berapa daerah-daerah yang jauh di dekat kutub sana itu mengikuti mayoritas umat Islam yang terdekat, yang berkisar antara 18 jam ke bawah. Ada juga misalnya di Islandia awalnya itu sampai 22, tapi berat sekali mereka. Maka kemudian mengikuti Inggris, mengikuti daerah terdekat, yaitu 18 jam optimalnya selama ini yang pernah diambil. Itu banyak pendapat gitu, jadi pilih aja mana yang Anda merasa nyaman. Saya tidak tahu yang bertanya itu sekedar pengetahuan atau Anda pernah mengalami di sana. Gitu. Kalau Anda pernah mengalami di sana, Anda akan merasakan sendiri bagaimana plus minusnya. Tapi kalau secara pengetahuan, ya boleh saja, itu banyak pendapat. Ada ngikutin aja misalnya standar Mekah misalnya. Ya, secara pengetahuan itu banyak mata. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya, Prof. Itu tadi dari Mas Wahid yang bertanya, oh ternyata beliau ada di Rusia dan mengalami sendiri. Oh, Mas Wahid yang di Rusia. Ya, itu di sana itu ada White Night ya. Jadi saya pernah di Rusia itu jam 12 malam aja masih melihat jarum jam itu White Night itu ada seperti itu. Ikut aja yang terdekat di manalah, tapi yang standar itu 18 jam ke bawah. Tapi kalau Anda merasa sanggup mau 20 juga tidak apa-apa. Pendeknya jangan sampai kemudian malah menyiksa diri Anda. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Nah ini pertanyaan terakhir Prof untuk waktu kita juga. Jadi ini pertanyaan terakhir saya bacakan. Prof izin tanya, sekolah-sekolah sudah belajar di rumah cukup lama dan pasti sudah ada problem psikologi, terutama anak-anak. Maka bagaimana memberikan edukasi terhadap para siswa dan orang tua tentang hal tersebut? Jadi bagaimana nih Prof, karena problem psikologi ini kayaknya mulai muncul karena teman-teman sudah terlalu lama belajar di rumah, Prof. Pertanyaan dari Abdi Sandi. Ini memang strata kita kan beda-beda. Saya sendiri juga membina beberapa sekolah, tapi bagi sekolah dan keluarga yang memang sudah punya IT yang bagus, walaupun di rumah mereka juga bisa belajar dengan baik. Tapi problemnya adalah sekolah, keluarga yang mereka tidak familiar dengan IT, tidak punya wifi, rumahnya kecil, kemudian orang tua juga tidak bisa mendampingi anak, itu lama-lama memang bisa jenuh, yang saya katakan lethargic tadi. Nah ada baiknya memang, saya sendiri mengadakan beberapa kali parenting class. Jadi orang tua selama liburan ini berapa kali saya mengadakan webinar seperti ini dengan orang tua. Disinilah dituntut satu kreativitas sekolah, bagaimana menyapa melayani murid-muridnya.
Tapi yang problem itu adalah orang tuanya. Orang tua itu ternyata tidak siap dan sebagian baru menyadari ternyata berat ya jadi guru itu ya. Setelah murid anak-anak di rumah baru tahu betapa repotnya ngajari anak-anak itu. Hanya sedikit orang tua yang siap mendampingi anaknya, banyak yang tidak siap. Nah, jadi ya pandai-pandailah bagaimana menciptakan hiburan. Ada anak yang di rumah, saya sudah punya cucu ya, selama liburan ini dia belajar masak, udah bisa masak nasi goreng, kemudian dia ngelukis-ngelukis, ngecat-ngecat, pokoknya kasih mainan aja, kasih kuas sama cat gitu untuk hiburan. Nah, adapun kawan-kawan di desa mungkin beda lagi, tapi saya yakin ya, bahwa anak itu semuanya mudah untuk happy, asal dikasih fasilitas saja. Yang sumpek itu kan orang tuanya. Kalau anak itu relatif mudah kok dikasih hiburan sambil dijaga. Saya rasa begitu ya. Sekali lagi bahwa ini pandemi ini memaksa kita harus akrab dengan digitalisasi. Cara belajar, cara kuliah itu juga dengan digital. Bahkan beberapa kiai-kiai penceramah-ceramah sekarang kan terbiasa lewat webinar. Tidak saatnya lagi kumpul-kumpul banyak gitu kan. Mengumpulkan orang banyak itu penuh risiko ke depan. Jadi kita didorong dipaksa untuk apa? Untuk masuki masyarakat 4.0 oleh pandemi ini. Yang tadinya 3.0 sekarang masuk 4.0. Saya rasa segitu ya. Atau masih ada lagi? Siap, itu tadi pertanyaan terakhir, Prof. Terima kasih, banyak sekali poin-poin yang kita ambil tadi dari tausiah Prof. Komarudin Hidayat. Kita ucapkan terima kasih untuk Prof. Komarudin Hidayat yang sudah menyempatkan waktunya dan memprioritaskan juga waktunya untuk mengisi tausiah di Muda Ganesha ini, Prof. Terima kasih, salam dari kami, Prof. Ada yang